Welcome, selamat datang kembali di Gereja Keluarga Allah. Saya percaya dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini, kita semua pasti diberkati. Dan ibadah hari ini, firman Tuhan yang akan kita terima hari ini akan membangkitkan iman kita ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita persiapkan persembahan kita bawa yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saudara bisa memberikan persembahan saudara secara tunai dengan cara scan barcode yang ada di bawah ini, atau saudara juga bisa menggunakan mobile banking, internet banking, untuk saudara mentransferkan persembahan Anda ke rekening gereja kita yang juga ada di layar saudara ini. Jadi mari bersama-sama dengan iman, dengan sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Karena itu saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan sukacita yang meluap-luap, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami bawa benih profetik ini, kami bawa persepuluhan ini. Tuhan terimalah menjadi persembahan yang harum, yang berkenan, dan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan saudara mentransferkan persembahan saudara. Dan sementara itu tentunya saya juga ingin menyambut Anda Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online Keluarga Allah ini adalah pertama kalinya bagi saudara. Tentunya saya rindu untuk mengenal, melayani, dan berdoa bagi saudara. Jadi mohon kesediaan Anda untuk bisa menghubungi kita di nomor WhatsApp penggembalaan gereja kita berikut ini. Atau saudara juga bisa menghubungi saya, memperkenalkan diri saudara di JSM, Jonathan Setiawan Ministries, melalui Instagram, melalui Facebook, ya YouTube. Saudara bisa direct message ke saya. Kalau saudara punya permohonan doa, saudara sampaikan di situ, dan dengan senang hati saya akan berdoa bagi saudara. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Dia Allah yang mendengar dan sampai hari ini masih terus mengerjakan mujizat-mujizat. Di gereja kita begitu masif mujizat yang Tuhan kerjakan. Sehingga kita sebut itu banjir mujizat. Saya berdoa dalam hidup saudara terjadi juga banjir mujizat itu. Jadi saudara pastikan saudara menghubungi kita melalui nomor WhatsApp penggembalaan atau di JSM. Ya. Nah sekarang saya ingin ajak saudara persiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sungguh-sungguh perkataan yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Perkataan yang menjamah hati, perkataan yang mengubahkan kehidupan kami. Bahkan membuat terobosan-terobosan rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini saudaraku, saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang sangat spesial sekali. Melanjutkan khotbah yang kita mulai minggu lalu. Tentang angin profetik Roh Kudus. Ya, mari kita baca ayat yang minggu lalu sudah kita baca, tapi ini foundation. Ini dasarnya, ini basicnya untuk kita membangun dan masuk lebih dalam minggu demi minggu sepanjang bulan ini. Kita baca Yeskiel 37
ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari, perhatikan, keempat penjuru angin. Jadi minggu lalu kita belajar tentang angin Roh Kudus. Angin profetik. Di sini diperjelas. Ternyata nafas hidup itu, angin Roh Kudus itu datangnya dari keempat penjuru angin. Ya, kalau saudara ngerti keempat penjuru angin berarti ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Jadi ini yang akan kita bahas sepanjang bulan ini, ya, angin utara Roh Kudus, angin selatan Roh Kudus, angin timur dan angin barat Roh Kudus, keempat penjuru mata angin. Oke, ya, jadi hari ini tentunya kita akan fokus di angin utara Roh Kudus. Ya, nah pertanyaannya sekarang, apa artinya angin utara Roh Kudus atau angin Roh Kudus dari utara ini? Saya percaya angin Roh Kudus dari utara ini bicara tentang hadirat Tuhan. Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Ya, di mana ayatnya? Kita baca Yeskiel 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima lebih dulu. Terus nanti lompat ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Oke. Ini penjelasan tentang angin utara Roh Kudus. Ditulis begini. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara. Jadi ini angin utara. Anda perhatikan. Ya, apa artinya angin utara ini? Dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Nah, Anda nanti baca dengan lengkap di rumah. Tapi saya langsung lompat ya supaya lebih singkat, to the point. Kita mulai ayat 26 sampai ayat 28. Supaya Anda ngerti angin utara Roh Kudus ini seperti apa. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ini deskripsinya. Ya, penjelasannya. Ayat 27. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat. Dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Ini deskripsinya saudaraku. Ya, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah, perhatikan ya, kelihatan sinar yang mengelilinginya. Tolong perhatikan, ini poinnya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Wow, luar biasa. Jadi pada waktu itu ternyata Yeskiel dapat penglihatan. Dan dalam penglihatan itu dia melihat ada angin badai dari utara.
Itu angin Roh Kudus dari utara. Dan kemudian penjelasannya tadi kita sudah bicara, sudah kita baca bersama-sama. Ya, dan ternyata angin dari utara ini bicara, itu deskripsinya menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan hanya bisa dinyatakan kalau di situ Tuhan hadir. Artinya saudaraku, angin utara ini bicara tentang hadirat Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan. Bahkan Ayub 37 ayat yang ke-22 ditulis begini. Dari sebelah utara, sekali lagi utara, ya, muncul sinar keemasan. Ini glory. Kemuliaan itu bicara tentang glory, ya, kemuliaan, sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Jadi sekali lagi, kalau bicara tentang angin utara, itu bicara tentang hadirat Tuhan. Bicara tentang keagungan. Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Hadirat Tuhan, ya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya the presence of God. The presence of God itu bicara Allah yang hadir. Bicara tentang kehadiran Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Allah hadir, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau Allah hadir, perubahan pasti terjadi. Ada perbedaan antara Allah hadir dan Allah tidak hadir. Ya, bahkan jangankan kehadiran Allah. Kehadiran manusia saja membawa perbedaan. Ya, Anda pernah enggak datang di satu rumah yang sudah lama enggak ditempati. Sudah lama enggak ada orang yang ada di situ. Anda akan menjumpai rumah itu entah gimana, ya, bisa tidak terawat, terus kemudian rusak sini, rusak sana, bocor sini, bocor sana. Jadi tanpa kehadiran manusia entah gimana, saudaraku, yang terjadi enggak baik. Tapi di mana ada kehadiran manusia yang merawat dengan baik, maka rumah yang sama jadi baik. Jadi ada apa tidak adanya manusia itu membawa perbedaan. Kalau kehadiran manusia saja bisa membawa perbedaan, saya mau katakan begini sama saudara, terlebih lagi kehadiran Tuhan akan membawa perbedaan yang besar. Perbedaan yang lebih besar. Saya mau ngomong begini sama saudara, Anda dimanapun berada, di rumah saudara, Tuhan hadir. Dan dibandingkan Tuhan tidak hadir di rumah saudara, ada perbedaan yang besar. Dalam keluarga kita juga sama. Kalau Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam pernikahan kita, dibandingkan dengan tidak ada Tuhan. Tuhan nggak terlibat dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam kita ngambil keputusan, Tuhan tidak terlibat. Saya mau ngomong begini, perbedaannya masif. Perbedaannya besar. Jadi hidup kita, hidup yang sama. Kita yang sama dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam melakukan semua kegiatan kita. Kalau Tuhan ada, dibandingkan Tuhan tidak ada, pasti berbeda. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya, tapi kalau ada Tuhan bersama kita, kita lakukan perbuatan yang besar dan ajaib bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, termasuk di dalam kelompok sel saudara. Anda masing-masing saya dorong untuk ikut kelompok sel. Bahkan di masa seperti ini saya dorong saudara ikut kelompok sel online. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kelompok sel yang sama dengan kehadiran Tuhan. Dan tanpa kehadiran Tuhan pasti berbeda. Pertumbuhan rohaninya pasti berbeda. Kuasa Allah yang dimanifestasikannya pasti berbeda. Ya, termasuk ibadah kita ini. Termasuk firman Tuhan ini. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saya sendiri aja yang khotbah, tanpa Tuhan yang bekerja, yang berkarya, nothing will happen. Zero, nothing.
Tapi kalau saya menyampaikan khotbah ini dengan penyertaan Tuhan, dengan pengurapan Roh Kudus, dengan kehadiran Tuhan, saya percaya sementara Anda dengar khotbah yang saya sampaikan ini, kuasa Tuhan bekerja. Sementara Anda mengamininya, mujizat terjadi. Sementara saudara menangkap rema yang saya bagikan ini, saya percaya demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Oke. Jadi saudaraku, kehadiran dan ketidakhadiran Tuhan itu perbedaannya masif. Perbedaannya besar. Kalau Tuhan nggak hadir, maka akibatnya buruk. Akibatnya negatif. Anda bisa lihat itu di Alkitab. Satu tokoh yang sangat hebat dan sangat kita kagumi, namanya adalah Simson. Ya, tadinya dia sendirian bisa punya kekuatan super. Dia sendirian bisa mengalahkan ya begitu banyak orang Filistin. Jadi pahlawan yang besar, punya kekuatan yang luar biasa. Sayangnya dia nggak jaga diri. Sayangnya dia buka celah, dia jatuh dalam dosa. Dan Alkitab mencatat Roh Allah undur dari Simson. Begitu Roh Allah undur dari Simson, Simsonnya masih sama, tapi sekarang gak ada kehadiran Tuhan. Tadinya ada Tuhan hadir dalam hidupnya, tapi Simson main-main terus dengan dosa. Simson terus berbuat hal yang tidak benar. Sampai di satu titik Tuhan undur. Jadi sekarang tadinya Tuhan hadir, sekarang gak hadir. Tuhan undur dari Simson. Begitu Tuhan undur, Simson kehilangan kekuatannya. Simson kehilangan pengurapannya. Simson sejak saat itu saudaraku berubah total. Orangnya masih sama, ya, hardware-nya sama. Tapi yang di dalam dia, software-nya sudah berbeda. Roh Allah yang tadinya menyertai dia, sekarang meninggalkan dia. Dia kehilangan kekuatannya, dia jadi dipermainkan dan dikalahkan dengan mudah oleh musuh-musuhnya. Dan dia mengalami masa yang sangat tidak mudah. Dia sangat dipermalukan. Kenapa? Kalau Allah tidak hadir, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak hadir dalam hidupmu, saya mau katakan perbedaannya besar. Dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan saudara, di masa dunia sedang mengalami kegelapan, resesi, kekelaman, krisis keuangan. Saya mau katakan Tuhan hadir dan Tuhan tidak hadir pasti berbeda. Melalui kegelapan ini tanpa Tuhan benar-benar gelap. Tetapi kalau ada Tuhan, yang gelap pun jadi terang. Saya berdoa buat saudara yang percaya sementara dunia sedang kekelaman, tapi terang kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Kuncinya Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Jangan kehilangan hadirat Tuhan. Di rumahmu, di tokomu, di kantormu, di kelompok selmu, di ibadah kita, di gereja kita. Nomor satu, Tuhan harus hadir. Tuhan yang utama. Anda masih ingat gak? Satu lagi tokoh yang kita kenal dalam Alkitab namanya Raja Saul. Raja Saul ini tadinya begitu diurapi. Ini raja pertama bangsa Israel. Sayangnya manusia tuh gitu, saudaraku. Waktu gak ada apa-apanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak ada apa-apanya mengutamakan Tuhan. Tapi setelah dapat angin, setelah maju, setelah diangkat oleh Tuhan, lupa diri. Ya, lebih mengejar kekayaan, lebih mengejar perkara-perkara jasmani. Tidak lagi mengutamakan Tuhan. Tidak lagi taat sama firman Tuhan. Tidak lagi dengar-dengaran akan pesan profetik yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Anda boleh baca di dalam Alkitab. Ya, dia sampai di satu titik dia crash sama Nabi Samuel karena dia melakukan yang berbeda dari pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Ya, dan di saat itu juga Alkitab mencatat Tuhan undur dari Saul. Dan Anda boleh baca dalam Alkitab, Saul yang sama, yang begitu hebat, yang begitu agung, yang begitu luar biasa, begitu Tuhan undur, jadi penakut.
Kalau saudara jadi penakut, saudara perlu untuk meneliti apakah engkau yakin Tuhan masih hadir dalam hidup saudara. Karena saya tahu orang kalau yakin beneran Tuhan hadir dalam hidupnya, bagaimana kita takut? Ya kita domba. Kita melalui lembah gelap, lembah kelam. Tapi kalau ada gembala kita tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya itu yang menyertai kita. Jadi sementara firman Tuhan ini disampaikan, saya berdoa kehadiran Gembala Agung itu, kehadiran Tuhan itu kembali dimanifestasikan dalam hidup saudara dengan deras, dengan kuatnya. Sehingga mulai hari ini lebih dari kegelapan engkau menyadari ada pribadi yang hebat itu menyertai saudara. Lebih dari virus, lebih dari sakit penyakit. Engkau mengetahui Tuhan beserta dengan saudara. Saul karena kehilangan hadirat Tuhan gampang takut. Saul karena kehilangan hadirat Tuhan, dia yang tadinya selalu menang. Sekarang kalah lagi. Kalah terus. Kenapa? Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak ada hadirat Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu membawa perbedaan yang sangat besar. Tanpa kehadiran Tuhan, masa apalagi seperti sekarang ini, kita benar-benar hopeless. Ya, Anda masih ingat nggak suatu saat Tuhan Yesus pernah memberitahukan kepada kita gambaran seperti apa? Ketika roh jahat diusir dari diri seseorang, tapi setelah itu orang itu enggak membuka hatinya, dipenuhi dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Ya, jadi kosong. Jadi Tuhan enggak hadir. Ini Tuhan enggak ada dalam kehidupan orang itu, kosong. Dan Tuhan Yesus ngomong begini, kalau di situ kosong, maka roh jahat yang tadinya sudah keluar, dia akan kembali lagi, bahkan membawa teman-temannya 7 kali lebih jahat daripada dia. Wow. Saya mau ngomong begini sama saudara, tanpa kehadiran Tuhan yang terjadi bukan hanya yang buruk, tapi keburukannya 7 kali ganda. Di masa kegelapan, di masa kekelaman ini saya mau ngomong saudara butuh hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan kegelapannya 7 kali ganda. Masalahnya 7 kali ganda. Kekalahannya, kerugiannya 7 kali ganda. Tapi sebaliknya juga, kalau mulai hari ini Anda buka hati, dan saya berdoa buat saudara, angin utara Roh Kudus, angin profetik Roh Kudus kembali berhembus dalam hidupmu. Hadirat Tuhan kembali dimanifestasikan dalam hidup saudara. Anda enggak sendiri lagi, tetapi kehadiran Tuhan so real. Begitu nyata dalam hidup saudara. Yang terjadi bahkan dalam kegelapan pun Tuhan terbitkan terang. Dan terangnya bukan terang biasa, terang 7 kali ganda. Kemuliaan 7 kali ganda. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Saya mau ngomong, kehadiran Tuhan makes a lot of difference. Jadi hari ini mari pastikan hadirat Tuhan itu semakin nyata dan tambah nyata dalam hidup saudara. Minta angin utara dari Roh Kudus. Minta angin profetik itu berhembus. Dan minta hadirat Tuhan itu dimanifestasikan kembali dalam level yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Di dunia sedang ada kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman. Saudara dan saya butuh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Oke, kita butuh angin profetik Roh Kudus berhembus. Kita butuh angin Roh Kudus dari utara itu kembali berhembus. Itulah hadirat Tuhan, itulah kemuliaan Tuhan. Dan kalau angin utara itu berhembus, tolong saudara dengarkan baik-baik. Yang akan terjadi adalah hujan. Alkitab mencatat kalau angin utara berhembus, dia bawa hujan. Kita baca Amsal 25 ayat 23a. Ditulis begini,
Angin utara membawa hujan. Wow. Ini luar biasa sekali. Anda harus ngerti. Jadi ketika angin utara itu berhembus, dia nggak cuma berhembus biasa. Itu angin yang membawa hujan. Saya berdoa mulai hari ini hujan Roh Kudus tercurah di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Dan yang namanya hujan itu membawa kesegaran. Kalau nggak ada hujan, semuanya kering. Tapi ketika hujan turun, yang kering jadi segar. Saudara masih ingat nggak? Ada satu masa dalam perjalanan bangsa Israel, waktu itu zamannya Nabi Elia, terus kemudian dia memerintahkan hujan tidak turun, dan selama 3,5 tahun hujan nggak turun. Itu benar-benar bangsa Israel ngalami yang namanya kering kerontang. Bangsa Israel mengalami kondisi yang benar-benar sangat kering, semuanya kering. Tetapi sampai di satu momen, Elia mulai berdoa supaya hujan itu turun. Begitu hujan itu turun, maka semua yang tadinya kering dibuat segar kembali. Jadi hujan itu membawa kesegaran. Oh, saya tahu melalui firman Tuhan hari ini, hujan Roh Kudus akan datang dalam hidup saudara. Dan ketika hujan itu datang, segala sesuatu yang kering dalam hidupmu disegarkan. Berapa banyak orang yang sukacitanya kering hari-hari ini? Banyak stresnya, banyak sedihnya, banyak frustrasinya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau hujan Roh Kudus itu tercurah dalam hidupmu, sukacitamu disegarkan. Damai sejahtera saudara disegarkan. Amin saudaraku. Berapa banyak orang yang kebahagiaan rumah tangganya, pernikahannya kering kerontang. Di masa seperti sekarang ini bukannya bersatu, malah bertengkar terus. Di rumah isinya salah paham, terus semuanya jadi salah. Saya mau ngomong sama saudara, angin utara dari Roh Kudus siap berhembus dalam hidup saudara. Dan ketika angin itu berhembus, angin itu membawa hujan. Ketika Anda terima hujan yang dari Tuhan, maka kebahagiaan yang sudah kering hari ini disegarkan kembali. Cinta antara saudara dan pasangan saudara yang sudah kering kerontang, kasih yang sudah kering kerontang hari ini disegarkan kembali. Keluarga saudara kebahagiaannya disegarkan kembali. Amin. Terima itu dengan iman. In the name of Jesus. Berapa banyak orang yang merasa dalam masa yang seperti ini pekerjaannya kering banget. Ordernya benar-benar kering kerontang. Di level terendah bahkan yang mungkin belum pernah terjadi, belum pernah dialami sebelumnya. Level keuangannya seolah-olah kering kerontang. Tapi saya mau katakan sama saudara, saya punya berita baik buat saudara bahwa mulai saat ini angin utara dari Roh Kudus siap berhembus. Dan angin itu akan membawa hujan. Dan ketika hujan itu turun, maka pekerjaanmu yang kering akan disegarkan. Keuanganmu yang sempat kering, saya mau katakan mulai hari ini, kesegaran yang baru dimulai atas kehidupan saudara. Amin. Yang kehidupan rohaninya sedang kering. Saya mau ajak saudara, mari buka hati kita. Karena ini waktunya kesegaran yang baru kita terima dari Roh Kudus. Nabi Elia saja juga sempat mengalami keletihan rohani. Sempat mengalami kehidupan rohaninya itu kering kerontang. Tapi ketika dia alami itu, dia terima kembali hadirat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Maka yang tadinya kering
disegarkan. Oh, saya deklarasikan in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, kesegaran yang baru, revival pribadi di dalam kehidupan rohani saudara terjadi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi di momen yang seperti sekarang ini momen penting sekali buat Anda dan saya. Ayo kita bangkit di dalam doa. Karena kuncinya mengalami kesegaran, kunci mengalami kesegaran, kunci dapat hujan itu ya adalah kehadiran Tuhan. Dan kunci hadirat Tuhan dimanifestasikan dalam hidup saudara dan saya. Saya mau ajak saudara kembali bangun hubungan pribadi saudara sama Roh Kudus. Mesbah doamu bangun kembali dong. Doanya kita di masa seperti sekarang ini perlu dilipat kali gandakan lebih dari biasa-biasanya. Saya tantang saudara, pujian dan penyembahan yang Anda naikkan buat Tuhan. Ini momennya bangkit jadi terang. Ini momennya bangkit, nyalakan puji-pujian itu. Nyalakan penyembahan itu kembali. Karena ketika kita memuji, Tuhan hadir di atas pujian dan penyembahan umatnya. Saya mau ngomong sama saudara, cara paling cepat untuk menarik hadirat Tuhan dimanifestasikan dalam hidup kita. Cara yang paling cepat untuk menarik angin utara itu, memanifestasikan hadirat Tuhan adalah melalui pujian dan penyembahan. Oke, itu sebabnya bangun Pondok Daud. Di masa seperti ini nyalakan kembali Pondok Daud. Saya ingin ajak, saya tantang saudara. Ini momen yang sangat krusial. Ini momen yang kritikal sekali. Kalau di momen seperti ini Anda nggak bangun Pondok Daud, nggak bangun pujian penyembahan, saudara melempem, kering di situ. Ya, itu benar-benar kering kerontang, benar-benar gelap gulita. Tapi buat saudara yang di momen seperti ini, Anda bangun puji-pujian, Anda bangun penyembahan, Anda bangun Pondok Daud saudara, Anda nyalakan kembali Pondok Daud itu. Anda bangun kembali Pondok Daud. Sementara engkau memuji, angin utara berhembus. Sementara engkau menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dimanifestasikan. Ketika hadirat Tuhan dimanifestasikan, angin utara itu berhembus, maka hujan itu Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Ketika hujan itu tercurah, kesegaran dimulai. Engkau gak lagi kering kerontang, mulai hari semangatmu segar. Mulai hari ini api Roh Kudus dalam hidup saudara dinyalakan kembali. Mulai hari ini sukacita sudah segar kembali. Damai sejahtera saudara segar kembali. Ibadah saudara segar kembali. Pelayanan saudara segar kembali. Kehidupan doa pribadi saudara segar kembali. Jadi saudara bangun Pondok Daud. Ini momen penting sekali untuk kita membangun Pondok Daud dengan segenap hati kita. Nah, ini penting sekali. Karena kalau saudara dapat hujan dari Roh Kudus ini, Anda mengalami kesegaran. Dan begitu kesegaran Anda terima, yang berikutnya hujan itu akan membawa berkat. Saya berdoa, hujan berkat, arahkan tangan saudara seperti ini. Hujan berkat itu tercurah di dalam hidup saudara. Oke, Anda perlu hujan berkat yang daripada Tuhan. Karena tanpa hujan yang daripada Tuhan, nggak ada berkat. Kita butuh hujan yang daripada Tuhan untuk membawa berkat. Ya, Kejadian 2 ayat 5 ditulis begini. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi kalau hujan belum turun, nggak ada yang tumbuh. Anda mau bekerja, berusaha ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau hujan Tuhan belum diturunkan atas saudara, nggak ada yang jadi. Nggak ada yang sukses. Nggak ada yang terjadi terobosan. Anda butuh hujan dari Tuhan, karena hujan yang dari Tuhan membawa berkat, dan berkat itu yang membawa kemenangan. Berkat itu yang membawa kelepasan. Berkat itu yang membawa terobosan, kelimpahan, keajaiban terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, saya mau baca
satu ayat yang terakhir buat kita semua di Yehezkiel 34 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Oke. Yehezkiel 34 ayat 26 sampai 30. Ditulis begini. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Anda dijadikan berkat oleh Tuhan. Oke. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Dan saya tahu firman Tuhan hari ini disampaikan karena Tuhan punya maksud. Yaitu angin utara yang membawa hujan. Dan hujan berkat itu dimulai saat ini tercurah. Buat saudara yang percaya, terjadi itu dalam hidup saudara. Oke. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ini Alkitab yang ngomong, itu ada hujan yang membawa berkat. Saya berdoa hujan yang membawa berkat dimulai dalam hidupmu. Dan hujannya bukan hujan biasa-biasa. Hujannya hujan deras. Akan ada orang-orang yang mendengar apa yang saya katakan ini mulai hari ini dalam hidup saudara akan ada hujan deras berkat Tuhan. Saudara akan basah kuyup oleh berkat yang dari Tuhan. Sampai Anda bingung, yang mana dulu yang saya saksikan. Karena saking masifnya, saking derasnya hujan berkat dari Tuhan itu. Kalau Anda ngalami itu, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 27 sampai 30. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Pekerjaan saudara akan berhasil. Apa yang Anda pekerjakan, apa yang Anda usahakan akan terjadi terobosan besar. Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Keamanan ada dalam hidup saudara. Perlindungan ilahi Tuhan akan menjaga saudara dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun. Saya mau katakan, ketika hujan berkat dari Tuhan itu dicurahkan, maka keamanan ada dalam wilayah saudara. Amin. Ya, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kuk kayu mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Saya mau katakan ketika hujan berkat itu turun, kelepasan terjadi. Saya berdoa Anda yang saat ini terbelenggu oleh hutang. Dalam nama Yesus, belenggu hutang dihancurkan. Kelepasan keuangan terjadi. Anda yang dibelenggu oleh roh-roh jahat, oleh kutuk. Saya berdoa kutuk dipatahkan. Kutuk dihancurkan. Mulai hari kelepasan rohani terjadi. Kutuk diganti berkat. Katakan amin. Amin, amin, amin. Ayat 28. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Termasuk virus liar. Termasuk sakit penyakit liar. Tidak akan lagi menerkam saudara. Sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram. Dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Semua yang mengejutkan saudara didiamkan oleh Tuhan. Oke, ditaklukkan oleh Tuhan. Ayat 29. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Wow. Saya berdoa mulai hari ini dalam hidupmu ada taman kebahagiaan yang didirikan Tuhan bagi saudara. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka. Menyertai mereka. Dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini yang akan terjadi ketika angin profetik Roh Kudus dari utara itu berhembus, akan mendatangkan hujan kesegaran, bahkan hujan berkat tercurah dalam hidup saudara. Tahukah saudara, saya baru aja menerima beberapa kesaksian dari jemaat gereja kita. Ada jemaat gereja kita yang komit untuk mempersembahkan persembahan buah sulung
Ya, jadi sepenuhnya dia ngomong nggak dikotak-katik sama sekali. Jadi semua berkat dari Tuhan itu dia kembalikan kepada Tuhan sebagai buah sulung. Yang luar biasa saudaraku, 3 bulan berikutnya Tuhan curahkan hujan berkat yang dia belum pernah alami sebelumnya. Sehingga penghasilannya diberkati Tuhan. Kalau sudah ada hujan berkat itu unlimited. Ya, yang enggak masuk akal pun bisa terjadi. Tahukah saudara, penghasilannya Tuhan berkati jadi 10 kali lipat. Wow, berarti 1000%. 3 bulan Tuhan berkati dia luar biasa di masa dunia sedang krisis. Tapi terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya mau katakan, berkat Tuhan itu tidak dibatasi hanya di ekonomi baik. Justru saat dunia sedang resesi, justru saat bangsa-bangsa sedang krisis, ini momen terbaik Anda dan saya sebagai umat Tuhan mengalami demonstrasi kuasa Tuhan. Berkat 7 kali ganda, bahkan tidak terbatas. Mulai hari ini, hujan berkat itu tercurah atas saudara. Satu lagi kesaksian dari jemaat kita, dia seorang pengusaha. Ya, dan sekian waktu yang lalu dia mengikuti live streaming saya di GSM, nggak tahu di Instagram atau di Facebook atau di YouTube. Dia ngikuti dan di situ dia mendengarkan sharing saya. Waktu saya sharing firman Tuhan tentang mujizat tanpa batas. Waktu saya sampaikan itu mungkin yang lainnya ya menganggap itu cuma kata-kata indah, kata-kata kiasan. Tapi buat dia itu rema. Dia tangkap itu sebagai pesan Tuhan. Sebagai rema dari Tuhan, dia percaya dan dia mulai deklarasi profetik. Mujizat tanpa batas terjadi. Tahu nggak saudaraku? Tuhan lakukan perbuatan yang dahsyat. Ya, dia bersaksi, dia kirimkan kesaksiannya. Bulan Juli kemarin, hujan berkat itu curahkan besar-besaran. Dan perusahaannya, omsetnya dalam 1 bulan itu, Tuhan jadikan 30 kali ganda. Itu artinya 3000%. Wow. Di masa dunia kegelapan. Saya mau katakan Allah kita lebih besar dari kegelapan dunia. Yesus kita lebih besar dari kekelaman dunia. Kalau Anda percaya bahkan di saat resesi pun, mujizat tanpa batas bisa terjadi dalam hidup saudara. Apakah Anda percaya? Anda yang percaya, ayo persiapkan perjamuan kudus. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Waktu Anda dipersatukan dengan Kristus, artinya mulai sejak sekarang kehadiran Tuhan selalu ada dalam hidup saudara. Oke, dimanapun Anda berada, saudara angkat roti itu di tangan kanan saudara. Mari tutup mata saudara dan kita berdoa. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya roti yang Anda angkat itu adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara? Mari yang percaya dengan iman terima tubuh Kristus. Terima kehadiran Tuhan itu dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus. Dan sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi dengan anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Bukankah saat ini saudara mau mengingat Yesus? Mengingat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Menyadari hadiratnya dalam hidup saudara. Apakah Anda percaya?
yang saudara angkat itu, itulah darah Kristus. Darah yang berkuasa. Darah yang sanggup membawa kesembuhan bagi tubuh saudara. Darah yang sanggup menghancurkan kutuk dan menggantikannya dengan berkah dalam hidup saudara. Darah yang sanggup membebaskan Anda dari dosa. Sehingga Anda menerima hidup kekal di dalam Yesus. Anda yang percaya, mari dengan iman terima darah Kristus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Angkat tangan saudara, worship, worship. Oh Jesus, 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 Jesus. Saudaraku, hadirat Tuhan itu yang kita perlukan. Angin Roh Kudus itu yang kita perlukan. Jadi angkat dua tangan saudara. Ikuti kata-kata saya. Katakan, ya Roh Kudus, berhembuslah angin utara, angin profetik, angin Roh Kudus, berhembuslah. Mari semuanya angkat suara berdoa. Oh ralawasya. Tuhan, hadirat-Mu nyatakan. Nyatakan hadirat-Mu. Dalam level, dalam dimensi yang belum pernah kami alami sebelumnya. Nyatakan. Manifestasikan hadirat-Mu ya Tuhan. Yang kami perlu hadirat Tuhan. Ora lawasya, ralawasya, ora lawasya, ralapakasya. Skir ralapasya, ora lawasya, ora lawasya, ralapasya. Skir ralawasya, ralawasya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kehadiran-Mu. Jangan undur dari kami Tuhan. Tambah-tambahkan kehadiran-Mu. Dominasi kami. Penuhi kami. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ya Ralawasyara. Hadirat Allah yang lebih nyata. Yang lebih pekat. Yang lebih tebal dinyatakan. Ralawasya, ralawasya. Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. Yang kedua saudaraku, yang namanya angin profetik, Roh Kudus, angin utara. Alkitab mengatakan angin utara itu kalau berhembus, dia bawa hujan. Dan hujan itu membawa kesegaran. Hujan itu membawa berkat. Sehingga semua yang kering dari hidup kita disegarkan kembali. Hari ini saya tantang saudara, ambil komitmen, nyalakan pondok Daud itu kembali. Saya tantang saudara, ambil komitmen, nyalakan puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan itu. Nyalakan kembali hubungan pribadi saudara sama Tuhan, bayar harga kembali. Ibadahmu harus dinyalakan kembali. Pelayananmu gak boleh melempem. Pelayanan saudara harus bangkit, melayani Tuhan bangkit, jadi terang bangkit, memberikan yang terbaik. Sampai hadirat Tuhan dinyatakan. Dan kalau hadirat Tuhan dinyatakan, hujan berkat itu tercurah dalam hidup saudara. Semua yang kering akan disegarkan. Bukan kesegaran biasa. Kesegaran 7 kali ganda. Yang mau, yang percaya, angkat 2 tangan saudara. Dan ikuti kata-kata saya. Katakan di dalam nama Yesus. Hujan Roh Kudus. Hujan berkat. Tercurah. Mari semuanya angkat suara berdoa. Sembah Dia. Puji Dia. Nyalakan pujian penyembahanmu. Oralawasye. Hujan berkat tercurah. Oralawasye ralapala.
Oh, semua yang kering disegarkan. Semua yang kering disegarkan. Kesegaran yang baru. Revival yang baru terjadi. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Amen. Fill me again with the power of your Spirit. Yes, 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 yes. Mari, lambaikan tanganmu. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you, Lord. I need more, more, more of you, more of you. Amen. Oh, I'm crying out for more and more of you. Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi dengan segenap hati katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya. Mari semuanya yang diberkati katakan bersama, amin. Amin, amin. Demikianlah saudara, ibadah kita hari ini sudah selesai dan ini momen yang terbaik. Anda terima blessing, terima berkat yang dari Tuhan. Angkat dua tangan saudara, aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.